Oke, jumpa lagi, Sobat Nibel sekalian. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, topik yang sangat relevan dengan kita sebagai praktisi industri farmasi, ya, yaitu sistem mutu industri farmasi. Mengapa ini sangat penting, teman-teman semua? Karena industri farmasi merupakan perusahaan yang diatur secara ketat, artinya semua aktivitas yang kita lakukan itu ada aturannya, ya, dan ada regulasinya juga. Makanya kita sebut dengan highly regulated industry. Kenapa hal ini sangat penting, teman-teman? Karena kita kan membuat obat, ya. Jadi tentunya suatu industri farmasi itu harus memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas. Ya. Kenapa? Karena obat ini akan dipakai oleh orang yang sangat membutuhkan untuk untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, ya, untuk menyembuhkan. Oke, dalam sistem mutu industri farmasi, pada topik kali ini kita mengacu kepada apa yang tertulis di CPOB atau GMP, ya. Kita akan mulai dari kewajiban industri farmasi. Jadi di CPOB di bab tentang sistem manajemen mutu industri farmasi, ya, di sana diterangkan apa sih kewajiban industri farmasi, ya. Yang pertama, harus memastikan obat yang dibuat sesuai dengan tujuan penggunaannya, ya. Kemudian kita di industri, ya, di pabrik nih, ya, itu harus memastikan bahwa obat yang kita produksi, ya, dan juga teman-teman di komersial, obat yang kita edarkan itu memenuhi persyaratan izin edar, ya, atau persetujuan uji klinik. Kemudian kewajiban industri farmasi adalah harus memastikan tidak boleh, ya, menimbulkan risiko yang membahayakan pasien. Ya, produk kita tidak boleh membahayakan. Tujuannya kan menolong, bukan malah membahayakan. Ini kewajiban industri farmasi. Dan yang sangat relevan tentunya dalam topik kali ini adalah manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan posisi, ya, dan juga memiliki peran yang sangat penting, ya, di industri farmasi khususnya mengenai sistem mutu ini karena dia memiliki otoritas, ya, kewenangan dan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya, mengerahkan sumber daya. Maka kalau Anda di posisi ini, maka Anda adalah manajemen puncak. Ya. Manajemen puncak atau kita biasa sebut dengan top management. Manajemen puncak ini bertanggung jawab penuh untuk mengarahkan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ya. Oke, baik. Terkait dengan tanggung jawab manajemen puncak, kita lanjutkan, ya, bahwa di dalam CPOB, manajemen puncak bertanggung jawab untuk pencapaian sasaran mutu. Ya. Jadi bukan hanya tim quality, ya. Adapun tim-tim yang atau personil-personil yang terlibat itu semuanya, ya. Mulai dari produksi, tim quality maupun functional team atau tim supporting lainnya, ya, itu terlibat dalam pencapaian sasaran mutu. Tetapi yang paling bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran mutu menurut CPOB adalah manajemen puncak. Kenapa? Karena dia yang kedua ini, ya, bisa memobilisasi sumber daya perusahaan, ya, sehingga tanggung jawabnya adalah, ya, sumber daya tersebut, ya, dimobilisasi untuk mencapai sasaran mutu kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan komitmen dan partisipasi semua tingkat organisasi, mulai dari pemasok, ya, dan juga distributor. Dan ini merupakan kunci keberhasilan dalam bagaimana manajemen puncak melaksanakan tanggung jawabnya adalah dia harus memiliki leadership, kepemimpinan, dan partisipasi aktif. Kemudian, Sobat Ibu sekalian, apa itu sistem mutu industri farmasi menurut CPOB? Menurut CPOB, sistem mutu industri farmasi adalah sistem yang didesain secara komprehensif, setelah itu diterapkan dengan benar. Yang kedua yang perlu dicatat adalah CPOB ini merupakan bagian dari sistem mutu industri farmasi. Kenapa?
Di CPO disebutkan sistem mutu industri farmasi mencakup CPOB dan manajemen risiko mutu. Jadi sistem mutu industri farmasi itu di level lebih tinggi, begitu ya, yang dia itu mencakup ya ada CPOB dan juga salah satunya adalah manajemen risiko mutu. Ini merupakan bagian dari sistem mutu industri farmasi. Kemudian yang ketiga adalah harus didokumentasikan dan dipantau efektivitasnya. Memang tidak semua harus kita dokumentasikan, tetapi untuk membuktikan sistem mutu industri farmasi itu efektif, bagaimana? Tentunya melalui dokumen. Oleh karena itu, dokumentasi sangat penting. Yang keempat adalah didukung oleh personil yang kompeten, bangunan sarana dan prasarana yang memadai, peralatan yang memadai. Walaupun sistem yang kita buat sangat canggih, ya, kita mungkin sudah katakanlah dibantu oleh international consultant misalnya, ya, bagi merancang suatu sistem mutu. Tapi kalau kita tidak merekrut personel yang kompeten ataupun personel yang sudah kita rekrut kita tidak latih untuk ditingkatkan kompetensinya, maka sistem mutu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian hal lainnya juga, walaupun sistem mutunya sudah baik, personel sudah kompeten, namun manajemen mutu tidak menyediakan bangunan ataupun peralatan yang memadai, ya, teknologi sudah sangat katakanlah outdated begitu ya, maka sistem mutu industri farmasi pun saya rasa sangat susah untuk kita optimalkan, bisa berjalan. Nah, yang kelima, ini sangat menarik buat teman-teman di QA, ya. Pemastian mutu, ya, QA itu memiliki tanggung jawab legal. Ini menurut CPOB. Jadi bukan QC atau bukan production, ya. Memang masing-masing punya tanggung jawab, tetapi QA ini memiliki tanggung jawab lebih terkait dengan legal, ya. Bagaimana suatu sistem mutu dan GMP ini dilaksanakan. Secara legal, QA akan ditanya. Oke, kemudian apa itu unsur dasar manajemen mutu? Ya, jadi ini sangat penting. Ya, tentunya unsur dasarnya adalah infrastruktur sistem mutu itu sendiri, yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Jadi kalau kita sudah bangun infrastruktur ini, maka sesungguhnya kita sudah membangun unsur dasar manajemen mutu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang pemastian mutu. Jadi quality assurance merupakan unsur dasar yang sangat penting di dalam manajemen mutu. Kenapa? Karena kita dengan adanya quality assurance, ya, kita tahu bahwa apa itu quality assurance. Quality assurance adalah tindakan sistematis untuk memastikan, ya, produk selalu memenuhi persyaratan. Jadi untuk memastikan produk ini berkualitas, memenuhi persyaratan, itu tidak cukup diuji di QC. Nah, itu adalah konsep quality control saja. Ya. Artinya, quality kita tes, begitu. Nah, ini tidak cukup, teman-teman sekalian, ya. Jadi kita harus pastikan dari awal, kita harus jamin dari awal, mulai dari pemilihan supplier, incoming testing, saat diproduksi, ya, kemudian di testing, dirilis, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa produk kita berkualitas dan memenuhi persyaratan. Kemudian, apa itu cakupan sistem mutu? Kita akan mulai dari definisi. Manajemen mutu merupakan konsep luas yang mencakup semua aspek yang mempengaruhi mutu produk. Kita bahas tadi, termasuk di dalamnya adalah CPOB. Nah, CPOB ini diterapkan di semua tahap siklus hidup obat, produk life cycle. Ya. Mulai dari uji klinis, ya, kemudian transfer dari R&D ke production, ya, untuk di commercial production, gitu. Kemudian kita lakukan produksi, dites, diuji, dirilis, ya, kemudian didistribusikan, ya, sampai obat ini kemudian didiscontinue karena katakanlah secara nilai ekonomi sudah tidak optimal lagi misalnya, ya, jadi kita akan discontinue bisa saja, ya. Nah,
Saat discontinue, CPOB tidak bisa lepas, masih tetap harus kita pegang. Ya. Misalnya, kita harus memastikan ya, produk yang sudah kita discontinue ini pastikan stabilitas atau uji stabilitasnya itu masih kita lakukan, khususnya untuk mengcover produk-produk yang masih beredar di pasaran, expiry date-nya masih berlaku, belum expire begitu ya. Jadi ini merupakan salah satu cakupan dari CPOB itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terkait sistem mutu ini dapat kita perluas mengikuti ICSQ 10 ya, untuk innovation dan juga continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir di sesi kita kali ini adalah mengenai desain dan penerapan sistem mutu itu sendiri. Ketika kita mendesain ya, sistem mutu, kita harus mempertimbangkan seberapa luas dan seberapa kompleks. Hal ini kita tentukan berdasarkan ya. Poin kedua adalah kita harus gabungkan prinsip manajemen risiko. Jadi tergantung dari level risknya. Semakin tinggi risikonya, maka tentu sistem mutu ini cakupannya harus lebih luas dan makin kompleks. Dan saat kita menerapkan sistem mutu, ini bisa diterapkan di seluruh perusahaan dan unit spesifik. Tentu kita juga memastikan keefektifan sistem ditujukan pada tingkat unit. Jadi tidak hanya level organisasi secara keseluruhan, kita lihat di tiap-tiap unit ini efektif tidak penerapannya. Kemudian baru kita rangkum secara organisasi secara keseluruhan apakah sudah efektif atau tidak. Oke, sangat menarik teman-teman nimble sekalian. Jadi mungkin apa yang bisa kita simpulkan pada topik kali ini adalah sistem mutu merupakan fondasi wajib bagi industri farmasi untuk memastikan obat yang aman, berkualitas, dan efektif untuk pasien. Itu saja, sampai jumpa di sesi berikutnya ya, masih tentang sistem manajemen mutu ya.